Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hairil Bait dengan NIM 10110111953 dari kelas HKID. Dalam kesempatan hari ini, tujuan video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kode Etik Profesi. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dan menyebutkan tentang kode etik profesi hukum, yakni pada profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian di bagian ke-1, yakni pada ruang lingkup pasal 2 lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencakup etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan masyarakat. Bagian kedua, etika kepribadian, pasal 3. Dalam etika kepribadian, setiap anggota Polri wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi sumpah sebagai Polri dari hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Kemudian di bagian ketiga, di etika kenegaraan pasal ke-4, dalam etika kenegaraan setiap anggota Polri wajib yang pertama menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di bagian B, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagian C, menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian bagian D, menjaga keselamatan dan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. Kemudian di bagian E, menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian di bagian F, menjaga keutuhan wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, memelihara persatuan dan kebinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian di bagian keempat, yakni etika kelembagaan, pasal 5. Dalam etika kelembagaan, setiap anggota Polri wajib di bagian A, menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri. B, menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan dan didukung oleh pengetahuan dan keahlian. C, memperlakukan sesama anggota Polri sebagai subjek yang bermartabat dan ditandai oleh pengakuan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian di bagian D, mengembangkan semangat dan kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. Kemudian di bagian E, meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam kepolisian. Kemudian di pasal ke-6, anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma dan hukum yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian di bagian pasal ke-7, yang pertama, setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada Polri atau anggota bawahannya. Kemudian di bagian ketiga, setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian di bagian keempat, setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung. Kemudian di bagian kelima, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, suami, anak atau orang-orang lain yang masih terikat hubungan kekeluargaan dan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Kemudian di pasal ke-8, setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, dan ketulusan serta kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, dalam rapat pertemuan
untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan, dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut. Kemudian di pasal ke-9, setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa setia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar ketuhanan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut. Di bagian A, menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia atau memerlukan pertolongan yang dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dalam keadaan memungkinkan untuk memberikan pertolongan. Kemudian di bagian C, merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus. Kemudian bagian D, merupakan sikap terhormat dan terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri saat meninggal dunia atau gugur. Kemudian di bagian E, selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan purnawirawan Polri serta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan. Kemudian di bagian F, merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan rahasia ataupun kejelekan sesama anggota Polri ataupun lembaga. Baiklah, untuk selanjutnya di bagian kedua, apakah yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik hukum profesi, dan kemudian berikan salah satu uraian kasusnya. Menurut saya pelanggaran etika merupakan sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Pasalnya, pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dalam melaksanakan profesionalitas tertentu yang konsekuensinya tidak layak untuk melaksanakan tidak layak untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelanggaran kode etik atau bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan anggota Polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah, sementara seorang Polri meninggalkan pekerjaan tanpa alasan bagaimana dia mau melindungi masyarakatnya. Dari hal ini dapat merugikan dinas Polri yang di sini maksudnya berkata kasar kepada masyarakat atau beberapa hal lainnya yang dimana hal ini dapat mencoreng kepolisian itu sendiri. Kemudian contoh kasusnya adalah kekerasan di lingkungan Polri berbentuk umbar emosi dengan cara memuntahkan 6 peluru oleh anak buah Bribtu Hance yang mengakibatkan kematian Wakapolul Tabes Semarang AKBP Lilik Purwanto. Kembali mencoreng citra kepolisian negara Republik Indonesia. Kasus ini naga-naganya mustahil bisa terjadi bila setiap anggota Polri betul-betul melandasi profesinya dengan etika. Kasus menyedihkan sekaligus memalukan tersebut membuktikan betapa mutlak pentingnya profesi polisi dilandasi oleh etika. Langkanya, etika di balik profesi polisi menyebabkan setiap anggota polisi merasa berhak mengambil jalan untuk melawan perintah atasan dan menolak mutasi atau menerapkan diskresinya dengan cara bertentangan dengan etika profesi. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan di bagian ketiga, yakni bagaimanakah efektivitas dalam implementasi kode etik profesi di kepolisian. Kalau menurut saya sendiri efektivitasnya itu masih agak kurang. Bagaimana tidak, dari beberapa literatur ataupun bacaan-bacaan yang saya dapat, kemudian hasil diskusi dari teman-teman, kasus-kasus pelanggaran kode etik di kepolisian hanya akan ditindaklanjuti, hanya akan diberikan hukuman apabila kasus tersebut diangkat oleh media. Tetapi apabila media tidak mengangkat kasus tersebut, maka orang-orang yang melanggar kode etik tersebut, kepolisian yang melanggar kode etik tersebut tidak mendapatkan hukuman. Itulah yang menurut saya agak kurang efektif dari kode etik kepolisian.
Sekian.